Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Daniel Kwajuti, dengan dua rekan saya, Dita Nandayani dan Sandia Marta Aulia, akan mempresentasikan tentang prarancangan pabrik stiren dengan proses dehidrogenasi etil benzen dengan kapasitas 375.000 ton per tahun. Selain kebutuhan lokal, latar belakang yang mendasari rencana pendirian pabrik stiren ini adalah kebutuhan beberapa negara tetangga yang masih besar belum terpenuhi, seperti Filipina sebesar 3.098.000 ton per tahun dan Thailand 78.607 ton per tahun kebutuhan stiren yang belum terpenuhi. Selain itu, stiren sendiri sangat diperlukan sebagai bahan baku pembuatan barang-barang kebutuhan keseharian dengan persentase pemakaian adalah polistiren 50%, ABS plastik 11%, stiren akrylonitril 1%, dan stiren butadiene rubber 15%. Kemudian ada penentuan kapasitas. Dalam penentuan kapasitas, kita membutuhkan data impor, data ekspor, data konsumsi, dan data produksi dari berbagai literatur. Dari hasil perhitungan, kita mendapatkan M1 sebesar 14.000 ton per tahunnya, M2 sebesar 439.000 ton per tahun, M4 sebesar 887.000 ton per tahun, dan M5 sebesar 103.000 ton per tahunnya. Dari semua itu, kita mengambil safety factor sebesar 30%, sehingga kapasitas yang kita ambil yaitu sebesar 375.000 ton per tahun. Berikut yaitu pemilihan proses. Untuk mendapatkan stirena terdapat dua cara, yaitu dehidrogenasi katalik etil benzen dan oksidasi etil benzen. Namun di sini kita lebih memilih dehidrogenasi katalik etil benzen karena paling banyak digunakan secara komersial, prosesnya sederhana, kemudian toluen dan benzen dapat diperjualbelikan, kebutuhan bahan pembantu sedikit, dan pembentukan produk utama sangat besar. Untuk proses flow diagram yaitu etil benzen pada storage tank F110 akan dinaikkan suhunya secara bertahap dibantu oleh steam pada E110, kemudian masuk ke dalam reaktor R110 dengan suhu 650 derajat Celcius, kemudian didinginkan secara bertahap pada cooling water E113 dan E114 menuju ke separator. Di separator ini suhunya sudah mencapai kurang lebih 80 derajat Celcius. Di separator ini dipisahkan antara gas yang terdapat pada reaksi tersebut. Nah, air akan masuk atau turun ke bawah menuju ke waste tank. Kemudian etil benzen, stiren, benzen, dan toluen akan masuk ke menara destilasi pertama yaitu D120. Nah, stiren dan etil benzen dan stiren akan turun ke bawah ke D123 dan benzen dan toluen akan masuk ke dalam D121. Nah, kemudian benzen ini memiliki suhu 80 derajat Celcius, sedangkan nanti D121 ini harus suhunya 85 derajat Celcius. Oleh karena itu, benzen akan menguap masuk ke dalam F122 dan toluen akan masuk ke dalam F121. Nah, pada menara destilasi D123 ini etil benzen stiren akan masuk ke dalam F120, sedangkan etil benzen akan naik lagi ke midpoint untuk kembali di recycle. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan neraca massa pada dua alat utama, reaktor dan menara destilasi. Basis yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan ini adalah sebagai berikut. Ada tiga reaksi yang terjadi dalam reaktor. Dengan reaksi utama adalah dehidrogenasi etil benzen yang akan menghasilkan produk stiren dan H2. Reaksi samping akan menghasilkan produk benzen dan toluen dengan sedikit metana dan etana. Input raw material adalah etil benzen dan yang mengandung sedikit benzen yang dipanaskan menggunakan steam dengan total input reaktor sebesar 790.623 kg. Setelah melalui perhitungan akan menghasilkan output sebesar 790.623 kg. Total input menara destilasi sebesar 51.198 kg. Di sini akan dipisahkan antara benzen dan toluen dengan stiren dan etil benzen. Pada stream benzen dan toluen total sebesar 2.126 kg, dengan stream etil benzen dan stiren total sebesar 49.072 kg. Semua perhitungan ini dapat diakses pada link bit.ly/dpk calculation.
Berikutnya adalah neraca energi. Pada reaktor dan menara destilasi, di sini kita menggunakan temperatur basis kapasitas panas dari Young's 1999 dengan suhu referensi 25 derajat Celcius dan suhu operasi 650 derajat Celcius. Pada reaktor, untuk input sebesar 860 juta kilojoule, untuk steam sebesar 55 juta kilojoule, reaksi sebesar 64 juta kilojoule, output sebesar 855 juta kilojoule. Kemudian pada menara destilasi, input sebesar 7 juta kilojoule, kondenser sebesar 589.000 kilojoule, output atas sebesar 7.000 kilojoule, untuk steamnya 3 juta kilojoule, dan output bawah sebesar 3 juta kilojoule. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi alat, di mana alat yang digunakan pada pabrik ini yaitu reaktor dan menara destilasi. Untuk reaktor sendiri, yaitu di pabrik ini berfungsi sebagai tempat terjadinya dehidrogenasi etilbenzen menjadi stirena dan hidrogen, di mana dimensi utamanya yaitu diameter outside sebesar 354,3 inch, tinggi total reaktornya 693 inch, kemudian ada tinggi headnya sebesar 60 inch dan tebal headnya sebesar 9/16 inch. Nah, selanjutnya yaitu spesifikasi menara destilasi. Fungsi menara destilasi pada pabrik ini yaitu sebagai tempat terjadinya pemisahan benzen dan toluen dengan etilbenzen dan stiren berdasarkan titik didih. Nah, dimensi utama pada menara destilasi ini yaitu diameter outside sebesar 157 inch, tinggi totalnya 308. Untuk berikutnya ada instrumentasi. Pada reaktor, instrumentasi yang digunakan adalah temperatur transmitter, temperatur controller, pressure transmitter, dan pressure controller. Dengan mengontrol tekanan dan suhu pada reaktor agar tetap dengan suhu 650 derajat Celcius dan tekanan 1,2 atm. Pada menara destilasi digunakan seperti pada reaktor. Yang membedakan di sini ada boiler dan data control guna untuk mengontrol volume menara destilasi agar tidak over kapasitas yang dapat menyebabkan tumpahnya fluida. Untuk sistem utilitas terdapat unit pengadaan air, unit pembangkit steam, unit pembangkit listrik, unit penyediaan udara tekan, dan unit penyediaan bahan bakar. Untuk pengolahan air akan dilakukan pretreatment sesuai dengan flow diagram berikut dengan ditambahkannya koagulan berupa aluminium sulfat. Kemudian air akan siap disalurkan ke dalam umpan boiler. Sebelumnya, air akan dimasukkan ke dalam economizer untuk melakukan preheater. Nah, pemanas dari boiler ini didapatkan dari burner yang kemudian disalurkan ke dalam economizer, kemudian akan dibuang melalui cerobong asap. Air. Ada 3 unit yaitu air pendingin, air umpan boiler, dan air sanitasi. Untuk unit pembangkit steam sendiri kita menggunakan alat boiler dengan kapasitas 151.899 kg per jam dengan jenis water tube boiler. Untuk unit pembangkit listrik sendiri digunakan untuk peralatan proses dan utilitas, penerangan, air conditioner, laboratorium, dan instrumentasi dengan total kebutuhan listrik sebesar 852 kW dengan faktor daya 80%. Untuk unit penyediaan udara tekan sendiri, udara tekan diperlukan untuk pemakaian alat pneumatik kontrol. Total kebutuhan udara tekan yang diperkirakan adalah 46.728 meter kubik per jam dengan kebutuhan bahan bakar sebanyak 18.744 kg per jam untuk memanaskan air dan kapasitas 151.899 kg per jam. Kemudian ada lokasi dan tata letak pabrik. Di sini prinsip penentuan lokasi yaitu ada ekonomis, teknis, lingkungan, dan letak geografis. Lokasi yang kami pilih berada di kawasan industri Pulau Ampel, Serang, Banten dengan alasan jarak murah, suplai listrik yang aman, kemudian kebijakan pemerintah baik kebutuhan air, steam, udara tekan, dan bahan bakar tercukupi, serta potensi tenaga ahli maupun ahli. Dan ini merupakan tata letak pabrik secara 2 dimensi. Ini ada tata letak ruang dan tata letak alat. Kemudian ini secara 3 dimensinya, tampak samping dan juga tampak atas. Berikut organisasi pabrik stiren. Perusahaan ini memilih sistem PT yaitu perseroan terbatas karena mudah mendapatkan modal dengan cara menjual saham di pasar modal. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas. Kemudian kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dan efisiensi dari segi manajemen. Lokasi pabrik ini terdapat di kawasan industri Pulau Ampel, Serang, Banten. Nah, untuk
makna lambang perusahaan sendiri yaitu ada burung yang melambangkan pekerja keras dari pagi sampai petang, kemudian ada ombak yang melambangkan kegigihan dan selalu optimis, kemudian ada lingkaran melambangkan kekeluargaan yang saling melengkapi. Kemudian PT Damarta Jaya ini diambil dari nama pendiri perusahaan yaitu Dani, Sandia Marta, dan Dita. Kemudian untuk jadwal kerjanya kita menggunakan sistem karyawan non-shift harian dan karyawan shift. Struktur organisasi pada perusahaan ini dipimpin oleh direktur utama dan dibantu oleh 3 direktur lainnya, yaitu direktur teknik dan produksi, yang kedua direktur keuangan dan pemasaran, dan yang ketiga direktur umum. Berikutnya adalah analisa ekonomi. Analisa ekonomi yang telah kita perhitungkan adalah tentang fixed capital investment, working capital investment, total biaya produksi, dan total capital investment. FCI yang kita dapatkan sebesar 211 miliar 111 juta rupiah dengan WCI sebesar 37 miliar 254 juta rupiah dan total biaya produksi sebesar 4 triliun 564 miliar dengan total capital investment yang dibutuhkan sebesar 248 miliar 365 juta. Untuk berikut ini adalah grafik break even point. Kita akan mencapai break even point dengan nilai 65,9% dari total produksi tahunan kita. Sekian presentasi dari kami PT Damarta Jaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.